Banggona Podcasta TMB Kabaramio hari ini bertemu dengan saya Gita Febrianti dalam tayangan Podcasta dan tentunya akan menemani Banggona selama 30 menit ke depan. Kayaknya tuh cuaca hari ini lagi mendung. Semoga ndak semendung perasaan tadi Banggona. Tapi walaupun mendung, Gita masih tetap semangat karena kedatangan tamu yang tentunya dapat memicu Banggona dengan tema hari ini, peluang karir di dunia broadcasting. Kira-kira peluang apa saja kalau begitu, nggak usah lama-lama, langsung saja saya perkenalkan seorang produser perempuan yang memulai karirnya dengan tidak mudah, tapi terus belajar hingga menjadi sosok seperti saat ini. Nggak usah lama-lama, langsung saja kita sapa. Ini dia Mbak Agnes. Halo Banggona. Bagaimana kabar kali ini Mbak? Alhamdulillah kabarnya baik, dalam keadaan sehat. Kayaknya Mbak Agnes ini mukanya sudah tidak asing ya untuk di dunia pertelevisian. Iya, apalagi kalau di dunia pertelevisian Sulawesi Tenggara. Ada beberapa ini yang saya mau tanyakan sama Mbak Agnes. Boleh. Kira-kira bagaimana Mbak Agnes memulai karir di dunia broadcasting? Apakah menjadi seorang broadcasting merupakan passion Mbak Agnes sendiri? Atau ada titik balik yang membuat kita masuk ke industri ini? Kira-kira apa saja itu yang dilalui Mbak Agnes? Jadi kalau awalnya ya kenapa saya bisa masuk di dunia broadcasting? Jadi memang sih sejak kecil orang tua, ibu khususnya ibu saya itu mengarahkan saya ke dunia entertain. Jadi saya kan anak satu-satu, anak perempuan satu-satu. Jadi kayaknya ibu tuh punya banyak harapan ke anak perempuannya ini gitu. Dia pengen kayaknya anak perempuannya ini tuh bisa segala hal gitu, multi talenta gitu lah ya. Jadi sejak kecil, sejak TK itu kalau ada lomba di TK, saya ingat waktu itu kayaknya lomba nari grup gitu, saya dikasih pakai baju yang cantik-cantik, yang feminin, yang gambarnya sesuai dengan tema tariannya. Kalau itu tuh lagunya lihat dulu ya, saya ingat sekali itu awal mula saya terlibat di dunia yang mengasyikan menurut saya. Nah selain itu beranjak besar lagi kelas 1 SD, ibu memasukkan saya ke sanggar tari. Sanggar tari waktu itu kan saya di Jogja ya. Saya di Jawa sana, saya masuk sanggar tari. Kemudian di kala itu di 95, saya kan kelahiran 90 ya. TK SD ku 95 96 gitu. Di Jawa tuh sudah ya banyak sanggar-sanggar nyanyi, sanggar tari, sanggar lukis, pokoknya kan fasilitas kan emang sudah banyak ya waktu itu ya. Nah jadi waktu itu saya masuk di salah satu sanggar tari, kemudian lihat teman-teman ada yang lomba fashion show, jadi teman-teman di tariku itu ada ikut lomba fashion show, terus ada lagi ikut lomba nyanyi. Saya tuh orangnya tuh kepinginan, karena saya tuh kalau bisa dibilang kayak visioner gitu loh. Ya jiwanya suka penasaran terus penasaran, visioner dan penuh tantangan. Maksudnya suka gitu kalau tertantang sama satu hal tuh kayak cobain gitu. Ngomonglah ke ibu, boleh nggak nyobain ini, dan semua tuh dikabulkan karena itu tadi mungkin motivasinya ibu kayak pengen bikin saya jadi orang yang selalu mendukung pengen jadi orang yang multi talenta. Jadi saya senang sih karena punya orang tua yang support gitu kan ya. Nah itu akhirnya pada saat saya, karena SD-nya waktu itu di kampung ya, meskipun di Jawa tapi waktu itu masih kampung lah, belum di kabupaten gitu ya, belum ke Jogjanya gitu. Nah terus saya kepikiran, kayaknya kalau saya sekolah di sini mau ke sanggar tariku tuh jauh, mau les ini jauh, les itu jauh, gimana ya kalau misalnya SMP nanti saya harus sekolah di kota. Kenapa sih harus sekolah di kota? Karena sekolah kota tuh di sana lebih banyak lagi ekstrakurikulernya, ada drum band, ada teater, lebih mendukung ya, maksudnya bisa lebih mengembangkan minat dan bakatku gitu. Akhirnya saya punya effort yang cukup lumayan untuk mencapai itu. Akhirnya sampailah sekolah di sekolah favorit dari SMP sampai SMA, kemudian kuliah. Pada saat kuliah itu
cita-cita kan berubah-ubah ya, pengen jadi dosen lah, pengen jadi penyiar radio, tapi dari SMP sudah jadi penyiar radio karena SMP ku ada radionya. Jadi radio itu siaran ketika ekskul berlangsung, jadi ekskul radio gitu kan. Nah, sudah jadi penyiar, sudah banyak ngomong, sudah pintar cerita lah waktu itu. Ternyata dari kecil, dari muda sudah ada bibit-bibitnya nih. Terus karena pengen itu semua tetap terasah sampai SMA, aku masuk ke dalam kayak ekskul Ganesha Master of Ceremony gitu. Terus setiap kali pensi gitu selalu tampil jadi MC, terus ikut ensemble, terus ikut band, terus ikut pokoknya semua yang entertain lah gitu. Bakat dan minat itu tuh dilihat banget sama orang tua. Biar bagaimanapun sepintar-pintarnya kita merasa berpengalaman banget, tapi ternyata pilihan orang tua itu yang terbaik. Iya, yang terbaik untuk anak-anaknya ya. Karena cita-cita berubah-ubah, saya cuman ngikutin teman. Waktu itu teman bilang, yuk kita tes di UII yuk, waktu mau masuk kampus waktu lulus dari sekolah ya. Maksudnya mau lulus kelulusan itu kan bingung orang nyari-nyari sekolah ya, mesti nyari kuliahan. Yuk ikut sini ikutlah semua, daftar UGM, daftar ini, daftar itu, UNY, punya asal daftar saja. Pokoknya ngikutin apa kata temen, karena waktu itu belum terarah. Satu ketika saya ikut Universitas Islam Indonesia, waktu itu fakultas hukumnya lagi moncer-moncernya, dan diterima, dapat nilai itu di ranking 2, terus tinggal bayar 1 juta aja, masuklah fakultas itu. Dengan senang hati saya pulang bawa kabar gembira yang menurutku tuh akan disambut sama orang tua. Anakku pinter, anakku ini. Ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi. Kata bapakku, jangan kamu masuk di fakultas hukum karena bapak sekolah hukum susah katanya. Bapak aja nggak selesai. Aduh, jadi bapaknya kita ini seakan-akan dia menyamakan dirinya sama kita, padahal belum tentu juga kalau anaknya begitu. Karena bapakku itu dulu ternyata ngambil jurusan hukum, terus kuliahnya tuh lebih dari 7 tahun atau entah berapa tahun, terus kayak nggak selesai gitu loh, cuman mungkin malas ngurus skripsi karena kan laki-laki ya, mungkin main motor, main apalah kayak gitu, terus udahlah nggak beres. Beliau nggak mau anaknya memilih jalur yang sama, padahal pemikiranku kan ya belum tentu kayak gitu, belum tentu juga jalannya sama kayak bapak gitu kan. Tapi akhirnya saya nurut orang tua. Terus saya bingung mau masuk ISI, nanti kalau misalnya yang ngambil jurusan tari, penari tuh bayarannya berapa ya? Pokoknya pikiranku tuh sudah visioner lah. Sudah selalu memikirkan ke depan tuh mau gimana sih? Ke depan mau jadi apa kira-kira gitu-gitu. Nah, akhirnya mau ke IKJ Jakarta, terus nanti ngambil musik, terus nanti aduh laku nggak ya pemain musik tuh gitu ya. Kalau ada yang manggil nyanyi, suaraku kan bagusnya juga kalau dari nilai 1 sampai 10 paling cuma 6 gitu. 6. Tapi berarti bisa menyanyi ya, Mas. Ya coba main sedikit saja sedikit. Lagu apa ya? Tidak apa-apa, tergantung Mbak Agnes saja nyamannya lagu apa. Bebas. Di sini kita pendengar apa Jinda. Oke. Kalau dulu lagu yang paling kusuka tuh lagunya Rosa. Hampir 91 hafal sih di era itu. Teh Agnes. Bukan Teh Ocha ya. Lagunya tuh kayak gini. Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu gitu. Jadi 1 ke 10 tuh menurutku ya 6 lah, maksudnya nggak jelek-jelek amat, tapi dan 6 juta 8,6. Terus ya. Tapi gini loh, maksudnya kali itu tuh aku mikirnya bisa nyanyi tapi suaraku tuh nggak yang nilainya tuh 9 gitu loh, jadi ya nggak bisa juga kalau kamu mau ambil musik Nes gitu kan, sudah insecure duluan gitu. Tapi bisanya bisa gitu. Ya udahlah kalau gitu, apalagi ya, ku cari ketemulah sama Sekolah Multimedia Training Center MMTC. Nah itu di situ aku sekolah, di situ aku kuliah, ngambil jurusan produksi penyiaran radio dan televisi. Itu awal mulanya kenapa saya cinta banget sama broadcasting. Kalau ditarik ke belakang di penyiaran, sebenarnya sejak SMP itu sudah suka waktu jadi penyiar radio itu. Tapi kemudian ku tekuni ketika saya kuliah itu gitu. Jadi tiba di sosok seperti saat ini tuh perjalanannya panjang sekali. Itu baru sampai kuliahnya ya. Kuliahnya belum selesainya. Jadi selesai kuliah itu sempat berhenti sekitar 6 bulan. Itu tuh teman-temanku yang
jadi kan kalau dari MMTC itu setiap mau keluar ke kampus kan dia sudah dapat pekerjaan nih, sudah banyak stasiun televisi yang rekrut karena kan udah tahu kalau satu-satunya sekolah penyiaran waktu itu cuma MMTC gitu. Jadi masuklah itu stasiun-stasiun swasta untuk guide lulusan itu, dan saya sudah masuk di salah satu stasiun televisi swasta. Lagi-lagi kembali ke nggak bisa kayaknya karena saya anak satu-satu, orang tua nggak mungkin ditinggalin jauh gitu kan, merantau jauh. Waktu itu kupikir Jakarta jauh, tapi ternyata takdir membawa aku lebih jauh lagi dari perkiraan. Sampai ke Sulawesi Tenggara. Nah, sempat lulus dari MMTC itu nonjok, nggak kerja selama 6 bulan tuh aku memikirkan untuk cari alternatif apa ya yang tetap bisa dekat sama orang tua, tapi juga mengerjakan passion. Tapi karena aku tuh orang yang nggak bisa diem, selama 6 bulan itu aku jadi wira swasta, jadi wira usaha, pokoknya sembarang diusahakan lah. Jadi jualan daster, jualan makanan di depan rumah dan macam-macam. Akhirnya ada salah satu temen yang ada di TVRI kirim emailnya itu ternyata pendaftaran pegawai TVRI, penempatannya Sulawesi Tenggara. Dan waktu itu memang saya sudah domisili Sulawesi Tenggara karena saya kan waktu itu menikah sama orang sini. Gitu. Oh, jadi ikut suami. Awal mulanya ke sini tuh ya karena ikut suami, jadi belum kerja. Oh, saya pikir Mbak Agnes itu pindah ke sini awalnya karena memang sudah kerja. Tidak. Ternyata kita ikut suami paling. Jadi habis kuliah ikut suami di sini karena kan belum kerja tuh. Jadi sembarang lah dibikin di depan rumah yang mertua tuh ya, jual ini, jual itu. Nah, terus akhirnya sempat tuh bapak sama ibu ngomong kayak gini, setiap bapakku ngelihat ada temenku yang ada di Metro TV lagi liputan, bapakku tuh sering banget ngomong kayak begini, susah payah, mahal-mahal, dibiayain kuliah, jatuhnya cuma jadi penjual, kayaknya begitu toh. Jadi ya pemikiran orang tua toh. Kenapa sih kamu nggak itu loh temenmu sekamar itu loh. Jadi kan temanku tuh muncul terus ada di stasiun TV swasta kan, muncul terus mukanya. Aku bisa ngebayangin sih kayak orang tua aku kayak mikirnya ya ampun, dan aku nggak jadi apa-apa gitu kan. Oke lah. Dari situ saya kayak berdoa terus sama Tuhan, ya Allah, maksudnya ada dong please jalan untuk bisa berguna lah ijazahku itu gitu. Akhirnya ada email masuk dari teman, padahal aku nggak nyari pekerjaan, aku nggak nanya juga gimana caranya supaya bisa masuk ini, enggak. Tiba-tiba temanku itu ngirim emailnya itu link pendaftaran dan sudah hari terakhir besoknya. Akhirnya setelah baca email itu aku dan ibuku langsung nyari lah selesai persyaratan gitu yang SKCK, surat bebas narkoba, bla 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 dalam waktu 1 hari. Tapi berkesannya online toh Mbak? Iya. 2013 itu berkasnya harus dikirim. Jadi dan posisinya Mbak Agnes di Jawa. Iya, dan harus dikirim ke TVRI Pusat. Jadi waktu itu hari Kamis ngurus berkasnya, hari Jumat dikirim lewat Mas, pokoknya yang paling cepet, saya bilang ngomong sama ke ini kurirnya itu kan, maksudnya ke ekspedisi. Iya Mbak, yang Senin tuh harus ada, bla bla bla. Hari Senin ku telepon lah temanku yang ngirim email itu. Saya bilang Mbak Fenty, namanya kan Fenty, Mbak Fenty, tolong dikawal ya, berkasku kayaknya sudah ada di pos satpam deh. Dan betulan ternyata sudah di pos satpam, langsung dimasukkan. Berapa hari kemudian dapat panggilan tes psikologi dari UII, tes tes akademis, terus tes IQ, terus pokoknya macam-macam dari pagi sampai tengah malam tesnya 1 hari itu. Selesai beberapa saat kemudian saya pulang di Kendari, ada infonya lolos. Alhamdulillah. SK saya pertama di TVRI itu penempatannya sebagai penulis naskah. Penulis naskah di TVRI Sulawesi Tenggara. Cuman awalnya ya masuk nggak langsung nulis naskah juga. Pasti kayak ya kan namanya orang baru masuk orang baru masuk, orang baru kerja, jadi semuanya disikat lah gitu dan dibasis. Dan emang awal-awal tuh kayak pimpinanku tuh gini loh, kayak misalnya nih di TVRI kan ada jam operasional, supaya kamu bisa masuk operasional kamu jadi penata rias dulu ya Nes gitu. Saya semuanya saya lakukan karena yang namanya baru ya Mbak ya. Dan yang kedua ya itu tadi, saya kan orangnya kalau ada tantangan ya jabarin aja, kenapa enggak, kalau saya bisa coba aja dulu, begitu toh. Nah, di kampus juga waktu kuliah kan emang diajarin tentang tata rias, tata artistik, jadi ya tahulah gitu
Akhirnya dari penata rias naik ke FD, naik ke bikin rundown, bikin naskah juga. Jadi ku sambi-sambi gitu, kalau di sini bilangnya kayak ya serabutan gitulah semuanya dikerjakan. Dan ternyata step by step yang saya lakukan itu mengantarkan saya sampai di titik jadi produser di program. 10 tahun saya berada di program, saya beralih ke konten media baru. Ini tahun pertama sih di konten media baru. Tapi profesinya sama, masih tetap jadi produser. Hanya kan emang di dunia penyiaran itu ya kalau menurutku memang orangnya harus multitasking sih, harus serba bisa juga gitu. Jadi kadang-kadang paket acara juga saya produsernya, saya pengarah acaranya, pengarah lapangannya, apanya penulis naskahnya, begitu ya. Oke aja lah gitu. Kayak makanan sehari-hari lah gitu. Tapi Mbak Agnes jadi produser di TVRI sudah jalan berapa tahun nih? Dari 2020 kayaknya, 2020. Itu debut pertama aku lah. Berarti sudah sekitar 4 tahun. Iya, 4 tahun gitu. Oke, ini ada lagi saya mau tanyakan. Selama perjalanan karir tak bisa kita ceritakan program apa saja yang paling berkesan selama ini? Terus tantangan yang dihadapi dan tentunya bisa mungkin berbagai tips dalam mengatasi masalah yang didapatkan selama berkarir di dalam industri broadcasting. Oke. Kalau program apa yang berkesan, menurutku sih semua program itu punya kesannya masing-masing ya. Kayak misalnya pernah bikin program namanya Hijrah tuh waktu itu Hidayah jadi berkah, kayak perkumpulannya ibu-ibu majelis taklim, terus ada narsumnya ustadz, terus kemudian ada pengisi acaranya rebanaan, apa-apa gitu. Itu kesannya ketemu sama ibu-ibu majelis taklim gitu, ketemu ibu-ibu tuh kan antusias ya kalau misalnya mau berkumpul dalam suatu acara, apalagi di syuting gitu, apalagi kan, masuk TV tahu mereka pasang mukanya di kamera. Mbak, apa kostumnya? Misalnya saya bilang, Bu, kostumnya 2 ya karena kita bikin 2 paket. Oh ya, berarti harus ganti seragam ya. Wow, ternyata mereka tuh pakai seragam. Terus apa-apa gitu. Itu ada kesan tersendiri karena saya harus bergaul juga dan menyelami ibu-ibu ya, karakternya ibu-ibu kayak bagaimana berbeda-beda gitu kan. Kemudian UMKM waktu itu ada namanya Usahando, jadi saya meliput UMKM yang ada di Sulawesi Tenggara, khususnya Kendari. UMKM, jadi syuting makanan, kesannya ya selain kita ngeliput makanannya, kru bisa menikmati makanannya juga. Kerja sambil kulineran tuh ya. Kemudian pentas ceriaan waktu itu pentas anak ceria. Anak-anak TK, anak-anak SD itu dengan keceriaannya, dengan bakatnya, minatnya gitu, ada yang nyanyi, ada yang nari, kita suruh ke TVRI kita syuting di situ. Ya banyak sih, terus ada podcast waktu itu namanya Speak Up, yang sekarang jadi Mubaka-Baka. Di situ juga mau baka-baka. Tadinya kan Speak Up awalnya itu. Nah, itu tuh meng-create konten yang akhirnya dari sebuah meja, dari sebuah obrolan itu kita bisa kayak memetik inspirasi gitu. Jadi setiap cerita orang itu adalah nilai yang berharga untuk orang lainnya. Menurutku tuh gitu. Jadi saya senang sih kenapa ya industri penyiaran ini bagiku tuh kayak kayak jiwa dan ragaku gitu, karena saya selalu merasa ini adalah pekerjaan yang asik gitu, yang saya kerjakan sepenuh hati gitu. Sudah mendarah daging nih. Dan bukan karena kamu masuk ke stasiun televisi harus cinta, bukan, karena saya jiwanya saya masuk ke situ gitu loh. Jadi jiwanya sudah kayak di situ. Ya gitulah kira-kira. Ini ada lagi Mbak, menurut bagaimana perkembangan industri broadcasting pada saat ini terhadap peluang karir yang bisa tercipta dari industrinya Mbak Agnes, industri broadcasting. Jadi dunia penyiaran itu kan emang luas banget ya jangkauannya. Nggak berpikir, nggak terpatri pada televisi aja penyiaran itu, nggak gitu ya. Jadi penyiaran itu di radio pun juga penyiaran. Jadi yang suka cerita, yang suka ngobrol, boleh dikembangkan obrolannya, boleh dikembangkan ceritanya untuk nanti bisa jadi penyiar radio.
tapi itu harus diasah sejak kecil, sejak dini. Jadi sudah dipeta-petakan, sudah dibukakan jalannya untuk supaya mulus sampai di tujuannya, gitu kan. Nah, kemudian selain penyiar radio, selain di radio, jadi penyiarnya, entah jadi operatornya, entah apanya. Ketika masuk di dalam dunia penyiaran itu tidak cuman sesederhana kalau mau jadi broadcaster itu jadi penyiar begitu, enggak. Di dalamnya itu ada operator teknik, ada orang pemberitaan, ada orang program, ada orang KMB, ada orang promo. Bahkan di dalam orang program saja, dalam divisi program kalau di TVRI itu profesi banyak macemnya. Ada produser, ada pengarah acara, ada petugas dokumentasi, ada perencana siaran yang petugas rundown itu, ada floor director, ada penata rias, ada penata artistik. Jadi dunianya tuh seluas itu gitu. Jadi kesempatan bekerja, kesempatan berkarir di dunia penyiaran itu terbuka luas karena sangat banyak ternyata profesinya. Ya itu baru satu divisi ya, belum divisi yang lain. Divisi yang lain lagi. Dan jenjang karirnya itu menurutku tuh sangat dinamis. Kalau kamu sudah bisa di step ini, kamu boleh mempelajari step atasnya, step berikutnya, dan kamu akan jadi orang yang mahir ketika kamu melakukan hal itu berulang, gitu. Dan orang yang kreatif, orang yang nggak kehabisan ide, cara belajar kita pun menyenangkan. Gimana nggak nyenengin kalau kita tuh tiap hari tuh cuman nonton TV, nonton media sosial, terus kita mengamati orang, terus kita ngobrol sama orang, baca novel, baca buku, baca koran, baca apa, gitu. Itu bisa jadi materi pekerjaan kita, gitu. Jadi berdekatan, dunia penyiaran itu dekat dengan diri kita dan menjangkau banyak orang, gitu. Kan kalau misalnya orang yang belum mengerti tentang broadcasting ini pasti pikirannya, broadcasting pegang-pegang kamera bikin-bikin kayak film-film biasa aja, maksudnya enggak sampai kayak pikirannya mereka sampai ke produser ataupun kru-kru di dalamnya. Pasti pikirannya orang cuma stuck pada saat pegang-pegang kamera saja. Itu sebenarnya sederhana sekali padahal mereka enggak tahu sebenarnya di dalamnya tuh bagaimana, dan ternyata itu semenarik ini. Dan kalau saya pikir sih, apalagi sekarang eranya sudah era media sosial ya, yang booming kan media sosial, yang dunia dalam genggaman itulah. Jadi kalau menurut saya boleh kok kamu tuh sekolah penyiaran, dan gak harus juga ada di stasiun televisi, dan gak harus juga ada di dalam penyiaran industrinya gitu maksudnya. Tapi artinya bahwa sekolah di penyiaran itu bisa dijadikan basic, bisa dijadikan dasar ketika kamu mau jadi content creator. Jadi kamu tidak asal. Ada apa ya? Ada keseimbangan di dalam setiap konten yang kamu lahirkan. Setiap konten yang kamu ciptakan gitu. Artinya kalau misalnya mau jadi konten kreator pun kamu harus tahu pakem-pakemnya, misalnya bikin shot yang bagus kayak apa, terus dalam kau tahu juga penyiarannya misalnya ada kaidah-kaidah yang boleh atau nggak boleh. Jadi nggak asal joget-joget masuk ini, joget-joget masuk ono, nyanyi-nyanyi masuk itu, enggak. Tapi ada edukasi dan ada entertainnya juga. Jadi kamu bisa jadi konten kreator yang punya paket lengkap, gitu. Tersusun tuh baik, sistematis gitu. Ini lagi yang saya mau tanyakan. Apa yang kira-kira membuat profesi atau karirnya Mbak Agnes di dunia broadcasting ini bergengsi dan relevan dengan kondisi saat ini? Jadi maksudnya kaitannya dengan kondisi saat ini kan apa-apa viral, apa-apa itu lagi naik daun. Jadi apa hubungannya dengan profesi ini? Kalau yang paling saya banggakan dari profesi ini adalah ketika saya jadi disebutlah konseptor lah ya, programmer lah, konseptor, konten kreator lah, apapun itu. Saya bangganya, saya senangnya itu tuh kayak gini loh, kita bisa membuat sesuatu yang terlahir tadinya cuma ada di pikiranku, idenya itu tadinya cuma ada di pikiranku nih, tapi setelah dituangkan dalam audiovisual itu tuh bisa dinikmati banyak orang, yang kemudian itu tuh ada asas manfaatnya gitu. Apalagi kalau trending, ya kan? Sudah viral, sudah naik daun. Kalau misalnya
kalau viral tanda kutip ya, artinya Iya. kalau viralnya yang kayak cuman mau viral saja, saya nggak ngejar itu, karena iya. saya kan terikat dengan instansi ya, yang mengharuskan apa-apa tuh sesuai dengan kaidah penyiaran, apa-apa tuh ada aturannya gitu. Jadi nggak bisa kita ngejar keviralan itu, tapi setidak-tidaknya kita bisa memenuhi kebutuhan netizen dengan hal-hal yang baik. Yang ada pembelajaran dari viral-viralnya ini. Jadi ada hal yang menarik, tapi ada infonya gitu. Iya. Keterkaitannya itu sih, kita nggak ngejar viralnya kok gitu. Tapi intinya kita tuh jangan ndak asal viral. iya. Oke. Mungkin itu saja Mbak. Jangan sampai kita capek Mika sudah jawab-jawab dari tadi, sudah berbusa mulut, sudah disuruh Mi menyanyi, sudah capek sekali Mika Shan. Oke. Mungkin bisa berbagi tips buat Banggona tentang cara terbaik bagi seseorang untuk memulai karir di dunia broadcasting, khususnya bagi yang belum memiliki pengalaman. Oke. Tantangan ya, kayak Iya, ya, seperti nggak sih? tantangan. Ya. Oke. Tantangannya di industri penyiaran itu, di dunia penyiaran itu adalah kayaknya kamu nggak bisa jadi orang yang biasa-biasa aja deh gitu. Satu, kita harus jadi orang yang kreatif, kita harus jadi orang yang inovatif ya, orang yang pinter improvisasi, orang yang komunikatif, kemudian pinter juga koordinasi dan pinter mengendalikan diri gitu. Jadi kaitannya adalah kita nggak boleh berhenti, kita nggak boleh cepat puas pada apa yang kita hasilkan. Kita harus tetap mencari apalagi sih yang bisa kita bikin, apalagi sih yang bisa kita buat yang bermanfaat untuk pemirsa, begitu. Kemudian yang selebihnya adalah kayaknya kita harus punya pengendalian diri, artinya kita nggak boleh terlalu memasukkan ego pribadi ya ke dalam konten yang kita mau sajikan untuk pemirsa, karena konten ini adalah kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi kita, seperti itu. Tantangannya sih kayaknya ya itu ya harus kreatif bla bla bla, dan jangan gampang menyerah lah ya sama hasil. Kalau misalnya hasilnya mungkin nggak terlalu bagus, nggak terlalu disukai, tenang aja, masih ada masih ada waktu. Untuk mungkin sempat gagal, tapi jangan putus asa. Jangan putus asa. Pokoknya kalau 7 kali terjatuh harus 10 kali terbangun. Oke, ya. Terima kasih banyak atas waktu tadi Mbak Oke, Agnes. sama-sama. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Banggona yang tertarik berkarir di dunia broadcasting, dan bisa di-share informasi apabila ada Banggona yang ingin mengikuti Mbak Agnes atau program-program saat ini. Oke. Jadi untuk Banggona, saya punya pesan ya untuk kalian yang suka dunia penyiaran, untuk kalian yang tertarik dengan industri kreatif ini. Sekarang ini kan di Kendari sudah ada SMK, sekolah yang memiliki jurusan yang bisa mengakomodir passion kalian. Tidak ada salahnya jika kalian mencoba untuk masuk, untuk menekuni dan belajar mulai dari dini, untuk kemudian bisa mencapai cita-cita kalian untuk terjun di dunia broadcaster. Jadi sekarang ini saya cukup senang ya, karena ada wadahnya, ada tempatnya untuk mengembangkan minat dan bakat di dunia penyiaran. Oke, ya, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Semoga obrolan kali ini menginspirasi Banggona untuk berani bermimpi dan berkarir di industri broadcasting. Ingat, setiap suara punya cerita, dan cerita kamu adalah berikutnya yang akan menginspirasi dunia. Saksikan tayangan podcast berikutnya, tetap semangat dan jangan pernah berhenti bermimpi. Dadah, bye-bye.